Baik, kita lanjutkan kepada kitab Irsadul Ibad, jadi petunjuk bagi hamba-hamba Allah lil isti'dadi, untuk melakukan persiapan liyaumil mi'ad, di hari kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, maka yang akan menemani kita itu hanya satu saja. Kata Nabi, yatba'ul maita salah satu. Apabila seseorang meninggal, maka ia akan diantarkan, biasanya umumnya akan diikuti oleh 3 hal. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Bisa jadi ketika kita meninggal, kita diantarkan oleh keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, tapi mengantarkan mereka hanya sampai kita dimasukkan ke liang lahat. Pas kita sudah dimasukkan ke liang lahat, keluarga kita kembali lagi ke rumah. Kalau kita tidak meninggalkan mereka dalam keadaan iman, taat kepada Allah, maka kita akan menyesal, akan bersedih ketika masuk liang lahat. Bisa saja anak kita, mungkin keluarga kita seminggu sedih, tapi kalau kita tidak mendidik mereka, mungkin setelah seminggu mereka melupakan kita dengan doa-doanya, lupa dengan doakeun, karena kita meninggalkan mereka dalam keadaan tidak berilmu, tidak kuat iman kepada Allah. Jadi tugas berat kita mungkin Bapak sekalian, jadi meninggalkan keluarga itu taat kepada Allah. Ketika kita meninggal, mereka selalu mengangkat kedua tangannya mendoakan kita atau bersedekah untuk kita, walaupun hanya dengan seteguk air. Ya Allah, hamba bersedekah untuk almarhum, insya Allah sampai atau tasbih kita, baca Quran kita mungkin dihadiahkan, Allah mausil sawab corona, ya Allah sampaikanlah pahalanya, insya Allah itu sampai. Walaupun ada ayat yang mengatakan wa anna laisa lil insani illa masa'a, ada hadis, ada Al-Qur'an itu. Jadi manusia itu tidak akan mendapatkan manfaat kecuali hasil usahanya. Ada yang mengatakan ayat itu dimansuh, atau ada ulama yang mengatakan tafsir itu, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, jadi ada yang mengatakan jadi menolak, ya itu tidak sampai, bukan amalan sorangan dan mesti terputus. Nah, padahal tidak, itu kita harus melihat ayat-ayat yang lain, tidak bisa melihat ayat itu. Dan ayat itu kata para ulama dalam kitab tafsir itu dimansuh, dinasa dengan ayat yang lain. Dan ada penjelasan yang lebih bagus dari Ibnu Qayyim, mengambil daripada Abi Wafa. Jadi katanya maksud ayat itu yaitu seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Memang betul, tapi kalau kita di dunia rajin usaha kita rajin silaturahmi seperti ini, sehingga ketika kita meninggal ada yang mendoakan kita, insya Allah itu pun hasil usaha kita di dunia, berteman dengan orang-orang yang baik, sehingga ketika kita meninggal mereka mendoakan kita, insya Allah itu akan sampai kepada kita, karena itu adalah hasil usaha kita ketika kita di dunia bersilaturahmi dengan orang-orang yang baik, sehingga ketika kita meninggal mereka mendoakan kita. Jadi itu jawaban dari wa anna laisa lil insani illa masa'a. Jadi ada para sebagian kalangan yang berhujjah dengan dalil itu. Banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan. Jadi ketika kita meninggal, maka kita akan diikuti dengan keluarga kita. Jadi tugas berat kita meninggalkan mereka dengan keadaan taat kepada Allah. Seandainya saya memang sudah berwasiat Bapak sekalian, kalau saya meninggal tolong jangan lupakan saya, doakan. Jadi kita memang harus wasiat kepada anak kita, dek, neng, kade, lamun bapak maut, mun mamah maut, kade setiap sholat teh doakeun, teh harus wasiat. Itu jangan dipikirkan teh ada yang sakit covid, aduh katanya saya pas mati teh kumaha anak cenah saha kumaha daharna gitu. Gitu ada teman yang curhat gitu kena covid, mungkin di rumah sakit isolasi, yang sesak napas, yang diingat aduh gimana anak dan istri makannya. Itu bukan, itu adalah pemikiran yang kurang baik. Tidak ada Allah yang memberikan rezeki, tapi harus kita sudah pikirkan itu gimana kalau kita meninggal mereka itu, supaya menjadi orang yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Itu
Seharusnya seperti itu. Jadi keluarga. Yang kedua yang akan mengantarkan kita itu sekalian yaitu harta kita. Itu harta kita, kata Nabi, malu harta kita. Bisa jadi ketika kita meninggal kita diantarkan oleh harta kita. Mungkin yang punya mobil barangkali diantarkan dengan mobilnya, atau mungkin dengan sendalnya. Tapi setelah kita dimasukkan ke liang lahat mah mobil tadi canak deui. Itu tiasa menemani orang di alam kubur. Itu. Jadi segala ditinggalkan, rumah mewah dan sebagainya ditinggalkan, tiasa dicana. Nah, maka ada satu hal yang mengantarkan dan menemani kita, yaitu amal soleh kita. Amal soleh kita ketika dimasukkan liang kubur, kalau kita banyak melakukan kebaikan, kita akan lulus dari fitnah kubur, pertanyaan mungkar wa nakir. Lalu setelah itu dalam hadis Bukhari datanglah amal soleh kita. Amal soleh kita yang akan menemani kita. Terjadi seperti itu. Jadi makanya kitab ini adalah mengingatkan kepada kita untuk persiapan liyaumil ma'ad, di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karya Abdul Aziz Muhammad Salman. Jadi ini adalah di dalamnya terdapat nasihat-nasihat supaya kita tetap melakukan persiapan itu, karena namanya kematian pasti akan datang menghampiri kita. Kematian kan tidak kenal muda, tidak kenal tua. Rek kena corona, rek tidak kena corona. Kalau sudah waktunya meninggal. Walaupun misalnya sakit bertahun-tahun, kena corona misal berkali-kali, kalau waktu yang ditentukan oleh Allah belum habis tidak akan meninggal. Tapi kita wajib berusaha menjaga kesehatan. Untuk apa kesehatan dijaga? Supaya kita kuat ibadah kepada Allah, supaya kita bisa melakukan kebaikan dengan sempurna. Itu tujuan menjaga kita untuk sehat. Itu untuk sehat seperti itu. Jadi dalam bahasan pertama Syekh Salman mengatakan, beliau mengingatkan tentang niat. Beliau mengatakan iklam wafaqanallah wa iyyaka wa jami'al muslimin. Jadi iklam itu bahasanya ketahuilah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Annahu yang bagi liman aroda say'an minat ta'at. Jadi sangat dianjurkan bagi orang yang hendak melakukan sebuah kebaikan, sebuah ketaatan, wa in qalla, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu sedikit, walaupun misalnya hanya mengambil kuntung di jalan di tengah jalan kita ambil, kita simpan ke tempat sampah. Wa in qalla, jadi sangat dianjurkan bagi orang yang hendak melakukan kebaikan, walaupun hanya mengambil plastik di jalan, satu plastik di jalan, wa in qalla, walaupun sedikit kebaikan itu. Ayahdura niat, senantiasa menghadirkan niat apa? Ayak sudah bi amalihi ridallah. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu, kita hadirkan niat melakukan perbuatan tersebut semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim dikatakan ada seseorang yang memotong dahan pohon karena menghalangi jalan, dipotong, tapi niatnya mengharap ridho Allah. Itu jadi sebab ia mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke surga, enak-enakan di surga, karena gara-gara cuma memotong dahan. Atau mungkin kalau dikiaskan hanya mengambil duri di jalan atau sampah di jalan karena mengharap ridho Allah, maka itu akan jadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya. Jadi niat. Jadi walaupun amalnya sedikit, walaupun sedikit kelihatannya remeh, maka kalau kita menghadirkan
niatnya mengharap ridho Allah, insya Allah itu akan menjadi nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, nasihat pertama saya selalu mengingatkan kepada kita tentang pentingnya niat mengharap ridho Allah dalam segala melakukan aktivitas kita. Sholat, zakat, itu mah udah pasti ya sekalian, haji dan sebagainya. Pokoknya segala yang kita lakukan itu hendaknya senantiasa disertai dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, innamal a'malu bi niat. Sesungguhnya amal yang kita lakukan tergantung niat kita. Itu tergantung seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Semakin banyak ia niat, maka akan semakin banyak peluang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ke musola Al-Fatah, misalnya subuh Jumat, pas ke rumah, pas mau dari rumah niat mau sholat berjamaah, niat mau bersilaturahmi, niat mau itikaf, niat mau tholabul ilmi, maka semakin banyak niat itu semakin insya Allah semakin banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat itu sangat luar biasa. Walaupun tidak jadi pas sudah niat, tapi tiba-tiba anak kita menangis, terjadi ya ke masjid nanti sudah dapat pahala. Kata Nabi ketika kembali dari perang Tabuk, inna aqwaman khalafana bil Madinah. Ada sahabat kita yang tidak bisa pergi bersama kita perang di Madinah, tidak bisa ikut perang Tabuk karena ada alasan, tapi mereka sudah niat pengen perang, tapi tiba-tiba ada alasan. Maka kata Rasul, wahum ma'ana, tapi mereka sama mendapatkan pahala seperti kita. Pahala apa? Karena mereka sudah berniat. Jadi sangat luar biasa niat itu. Ketika kita melakukan aktivitas maka jangan sampai lupa kita berniat, sehingga hal-hal yang mubah sekali kata beliau, hatta annahu yang bagi lau idza akala aw syariba aw nama, sehingga apabila ia makan, ia minum, ia tidur atau olahraga harus senantiasa diniatkan dengan niat yang baik. Walaupun aktivitasnya ini tidak berpahala, hukumnya mubah, tidurnya hukumnya teh sanes ibadah, tidur teh mubah. Rek tidur silakan, tidak tidur silakan. Kalau misalnya kita tidur biasanya itu 8 jam ya Pak, 8 jam. Kalau dihitung kita dikasih umur misalkan 60 tahun oleh Allah, dipakai tidur 8 jam, kalau dihitung dikalikan berarti 20 tahun ternyata waktu kita dipakai tidur. Can dipakai ngarokok 5 menit sekali ngarokok gitu, ibadahnya langsung dihitung-hitung sabaraha tahun gitu. Can pakai kali itu kadieu, makanya supaya jadi ibadah niat. Karena setiap aktivitas yang kita lakukan anal hayata yumkinu antakuna muslim, jadi setiap aktivitas yang kita jalankan insya Allah semuanya berpeluang bernilai ibadah, walaupun itu hanya makan dan minum atau misalnya olahraga. Tapi kalau niatnya kita mengharap ridho Allah, prosesnya diikuti seperti contoh Rasul, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah. Tidur kita insya Allah akan bernilai ibadah. Ketika kita tidur, kita berdoa dulu, kita niatkan untuk bangun tahajud, walaupun tidak tahajud, insya Allah tidur kita bernilai ibadah. Atau sebelum tidur kita wudhu dulu, kita niatkan nanti insya Allah tahajud, walaupun tahajud geus 7 tahun niat unggul gitu. Insya Allah asal tadi hajawen ya gitu. Tapi nya benar-benar dah misalnya kelelahan dah kerja, semada kerja kan, kalau niatnya baik, kalau niat mengharap ridho Allah, menepai ibadah. Tapi kadang-kala dalam kerja itu niatnya suka salah, suka bukan ridho Allah dulu, tapi niatnya uang, sehingga itu khawatir tidak bernilai ibadah di sisi Allah gitu. Pas tidur diniatkan untuk supaya kuat bangun, supaya badan segar, kuat sholat subuh, kuat bekerja ibadah, maka insya Allah tidur kita akan nilai ibadah di hadapan Allah
Karena apa? Niat tadi, niat senantiasa mengharap ridho. Ari nyopet mah gitu, walaupun niatnya saya, ya Allah saya mau nyopet, mau infak, mau bangun masjid, itu terjadi ibadah gitu, dan eta mah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat. Jadi beliau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya niat dalam setiap aktivitas. Waman hurima niat bihadhil a'mal, barang siapa yang tidak diberikan atau dihalangi oleh Allah, tidak bisa menghadirkan niat mengharap ridho Allah ketika melakukan semua aktivitasnya, maka faqad hurima khairon kasiron, maka ia telah dihalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Jadi kalau kita lupa niat dalam melakukan aktivitas kita, tidak mengharap ridho Allah, maka kata beliau faqad hurima khairon kasiron, maka telah dihalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Subhanallah. Kadang kita lupanya Mas sekalian, gitu. Kadang lupa, apalagi misalnya tidak tahu kayak mah kerja gitu. Tapi kalau kita tahu gitu, ingat, insya Allah kita akan senantiasa menghadirkan niat. Waman wafaqo faqad utiya fadlan azimah. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah, pertolongan oleh Allah ketika ia melakukan aktivitas, suka menghadirkan Allah dulu, mengharap ridho Allah dulu, baru niat yang lainnya Allah dulu, maka faqad utiya fadlan azimah, maka mereka telah diberikan karunia yang sangat besar. Kalau kita ketika melakukan aktivitas senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau melakukan aktivitas, kita mengucapkan doa keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apalagi di musim pandeminya, Pak. Jadi barang siapa yang mengatakan doa itu ketika keluar dari rumahnya, maka kata Allah kupita, kata Nabi kupita, akan dicukupkan hatinya, dicukupkan hatinya. Walaupun misalnya pada hari itu usahanya atau dagangnya tidak laku, itu diuji oleh Allah tidak laku, tapi ketika kita berdoa, ketika kita bekerja niatnya mengharap ridho Allah, mencari ridho Allah, lalu ketika kita mau perginya kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah, kupita akan dicukupkan hatinya, itu akan dicukupkan. Walaupun tidak laku, kita sudah dapat pahala dari Allah, dapat pahala dari Allah. Dan tujuan mencari harta itu adalah untuk ibadah. Kupita dicukupkan. Terus mangga kopina di luar tuh ngantuk kalau pada ngantuk gitu. Gitu. Sambil leueut kopina. Kupita gitu. Kupita dicukupkan, hati cukup, dipasihan sifat qanaah. Lalu wawu kita akan dijaga oleh Allah, akan dijaga, apalagi di musim pandemi. Jadi mudah-mudahan doa itu kita dijaga dari wabah. Lalu wahudita, dan akan diberikan petunjuk dalam melakukan segala aktivitasnya. Ketika di siang itu melakukan aktivitas, akan diberikan petunjuk oleh Allah. Oh iya mah haram, iya mah tekenging, jadi akan diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi ketika keluar rumah, jadi yang membedakan kita dengan ayam, ketika ayam keluar dari kandangnya kongkorongo, bukan nanti ngomong tidak jelas ayam. Yang membedakan kita dengan ayam yaitu ketika kita keluar dari rumah, kita mah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakaltu, aku bertawakal kepada Allah. Tawakaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Pada hakikatnya tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan. Hakikatnya ada semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, jadi ketika kita keluar rumah, maka kita baca itu dan niatkan senantiasa mengharap ridho Allah. Jadi kata beliau, waman wafaqo faqad utiya fadlan azima. Barang siapa yang diberikan taufik untuk meniat ketika melakukan aktivitas dan mengharap senantiasa mengharap ridho Allah, maka telah diberikan karunia yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Teh dugi bade ketebut genep poe atuh nepi entos. Bade isrok itu sare. Bisa ser keperyogian gitu kan kamari. Pengangguran nanti. Acara pengangguran banyak acara. Dugi ka tahu genep atuh nya Pak. Atau dugi ka isrok wae. Oh, ini karunya. Saya bertugas biasa teu gitu isu. Tahu kenapa nya kenapa nya. Nah, gitu usahakan. Jadi itu tentang pentingnya nih niat. Jadi kata Rasul kesimpulannya waman paman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabarakatan indahu hasanah. Jadi barang siapa yang menyengaja berniat melakukan sesuatu, sudah berniat melakukan sesuatu mengharap ridha Allah, maka walaupun tidak sempat ia kerjakan, misalnya sudah niat melakukan kebaikan, niat sedekah tapi tidak jadi, ada uang atau aya, itu maka sudah dicatat sebagai kebaikan gitu. Kalau kita sampai melakukan kebaikan itu, maka kata Allah asru hasanah, maka Allah akan catat 10 kebaikan ila sab'ati mi'ati difin, sampai 700 lipat kebaikan. Tapi beda dengan keburukan. Ini marahman mahrumnya Allah. Dengan keburukan mah wa in hamma bi sayiatin wal falam ya'malha kataballahu ta'ala indahu hasanah. Barang siapa yang berniat melakukan kejelekan tapi tidak jadi gitu, tidak jadi melakukan kejelekannya, maka Allah akan mencatat sebagai kebaikan. Jadi dicatat kebaikan namun pada nyen kejelekan, lalu kita takut kepada Allah tidak jadi, itu dicatat. Jadi kalau niat kejelekan mah tidak ditulis kejelekan, malah kalau sampai tidak jadi malah jadi nilai kebaikan. Tapi kalau kita sudah niat melakukan kejelekan lalu dikerjakan, maka ditulis satu kejelekan. Kalau satu kebaikan ditulis 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Kalau kejelekan mah, kalau berniat melakukan kejelekan tidak jadi ditulis menjadi kebaikan, kalau sampai dikerjakan itu hanya satu kejelekan yang ditulis. Jadi poinnya satu, itu maha rahman dan maha rohimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika satu kebaikan mau dilipat dari 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kejelekan mah, kalau berniat kejelekan itu dan kita lakukan itu hanya satu kejelekan, bukan kudu dilakukan imah contoh rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekalian, mungkin itu pada subuh kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita semua dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam kehidupan senantiasa mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sudah pada waktu yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan ada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal. Sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita terus diberikan taufik oleh Allah untuk istiqomah dalam melakukan kebaikan. Di antaranya itu thalabul ilmi, karena ini adalah satu-satunya atau amal soleh yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat harta kita, rumah kita yang mewah, mobil kita yang luar biasa tidak bisa kita bawa, tapi yang kita bisa bawa adalah amal soleh kita. Jadi mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semua yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.